Apa itu pembelajaran interaktif? Pembelajaran interaktif adalah pembelajaran yang mengajak mahasiswa untuk lebih aktif atau mengembangkan dinamika di dalam proses pembelajaran bersama. Kita tahu bahwa seringkali di dalam perkuliahan itu dosen lebih asik ya untuk memberi penjelasan tanpa ada proses untuk mendiskusikan atau membuat peran yang lebih untuk mahasiswa memberi catatan atau perspektif berbasis pengetahuan maupun pengalamannya. Nah, pembelajaran interaktif sesungguhnya adalah upaya untuk mengajak mahasiswa lebih mengembangkan pencarian keilmuan itu sendiri berdasarkan apa yang dia pahami. Pembelajaran interaktif merupakan pembelajaran bagi orang dewasa yang mengandaikan bahwa mahasiswa bukanlah anak-anak, mahasiswa bukanlah sekedar pihak yang hanya sekedar mendengar, tetapi dia juga punya peran sebenarnya untuk mengembangkan nalar kritisnya dalam pembelajaran itu sendiri. Pembelajaran interaktif itu belajar bersama antara dosen, pengajar dengan mahasiswa. Ya, dengan belajar bersama berarti dua-duanya dianggap sebagai sumber informasi, sumber pengetahuan. Mengapa pembelajaran interaktif itu diperlukan ya dalam pendidikan hukum? Kita tahu bahwa hukum tidak berdiri atau bekerjanya di ruang kosong. Dia selalu melibatkan persoalan-persoalan yang kompleks di tengah masyarakatnya secara sosial, politik, budaya, dan seterusnya. Justru ketika di dalam ruang kelas, keberagaman latar belakang, pengetahuan, pengalaman yang dimiliki oleh mahasiswa itu justru menjadi medium yang luar biasa untuk mengembangkan nalar kritis ya, secara bersama saling memahami dan saling mendaya gunakan dalam perspektif kritisnya itu. Nah, pembelajaran interaktif salah satu hal yang mendasar adalah bagaimana dosen juga bersama-sama dengan mahasiswa itu bisa mendorong sikap untuk menghargai pendapat antara yang satu dengan yang lainnya. Ya, kalau pembelajaran interaktif diharapkan menghasilkan produk yang mampu bernalar kritis, maka itu menjadi modal yang sangat penting bagi mahasiswa untuk terjun ke dunia profesional, termasuk kalau mereka bekerja atau terjun sebagai aparat penegak hukum. Kemampuan bernalar kritis itu sebuah kebutuhan, dan kalau kita kaitkan dengan keperluan perkembangan global, ya, dengan hukum semakin kompleks gitu, tidak lagi simpel dulu, maka kemampuan bernalar, terutama kemampuan bernalar kritis itu sebuah keharusan. Ya, itu sebabnya pembelajaran interaktif mengajak dosen untuk lebih menyiapkan ya bahan pembelajaran, menetapkan tujuan, bagaimana supaya menjadi jauh lebih efektif ya dengan keterbatasan waktu, juga menyiapkan metode yang paling tepat. Nah, metode-metode ini bisa dikembangkan misalnya dengan mengembangkan bermain peran ya, mahasiswa terlibat aktif berdiri sebagai posisi misalnya aparat penegak hukum, atau mahasiswa berperan sebagai lawyer ataupun pihak-pihak yang berkepentingan di dalam sebuah kasus, atau juga memberikan feedback, saling memberi catatan ya, atau juga memberi pertanyaan-pertanyaan kunci, mendiskusikan di dalam kelompok, kemudian mempresentasikannya. Bahkan dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi seperti sekarang, pemanfaatan media-media atau teknologi itu juga semakin jamak ya dilakukan di dalam pembelajaran interaktif. Misalnya menggunakan handphone mereka atau memanfaatkan laptop mereka dengan akses internet, itu justru membuat daya interaksinya semakin tinggi,
semakin kuat dan harapannya mahasiswa juga semakin kritis atas realitas atau kasus yang hendak dianalisisnya. Menyiapkan bahan-bahan, alat-alat untuk keperluan menyelenggarakan pembelajaran interaktif itu dari dulu sampai sekarang memang menjadi tantangan sendiri ya. Kalau mau tidak dikatakan bagi sebagian pengajar itu kendala ya. Tapi mari kita lihat dia sebagai tantangan. Ya, tantangannya adalah dari sisi pengajar, dosen, dia harus menguasai metode-metode pembelajaran interaktif, termasuk kalau dalam metode online sekarang menguasai juga perkembangan program-program software atau platform yang membantu untuk pembelajaran interaktif. Jadi ini memang harga yang harus dibayar, menguasai metode, menyiapkan metode untuk menghasilkan pembelajaran yang tadi interaktif, yang harapannya menghasilkan lulusan Fakultas Hukum yang bernalar kritis. Disitulah harapannya dengan pembelajaran interaktif, dosen dan mahasiswa sama-sama memiliki keberpihakan ya, atas perspektif kritis di dalam pembelajaran hukum.